Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas pembuatan absensi menggunakan Google Form atau Google Formulir yang bisa langsung terhubung ke Google Classroom. Nah, Google Form ini begitu banyak sekali dimanfaatkan sekarang oleh instansi pendidikan untuk melakukan proses PBM-nya, yang mana sekarang ini sangat banyak digunakan untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring. Nah, untuk bagaimana rincian atau caranya, tetap simak terus video ini sampai habis. Kita akan langsung masuk ke Google Chrome. Untuk browsernya yang digunakan, langsung mengambil tik yang 9 ini yang ada tanda kursor ini, itu langsung mengambil aplikasi Google Drive. Nah, jadi di sini tulisannya Drive, jadi ini langsung diklik. Oke. Nah, di sini untuk di Google Drive sendiri, kenapa Google Drive? Google Drive ini adalah tempat menyimpan data-data kita yang secara online, atau kita menggunakan penyimpanan online dari Google. Google Drive sendiri ini di sini sangat banyak sekali fasilitasnya. Salah satunya adalah membuat data menggunakan Google Form yang bisa kita langsung simpan di sini, ya. Dan untuk di sini saya akan mencontohkan kita membuat absensi menggunakan Google Form yang nantinya akan terhubung ke Google Classroom. Nah, untuk data-datanya sendiri nanti bisa kita buat semacam laporan. Oke, tanpa panjang lebar, saya langsung saja. Pertama di sini untuk membuat absensi, kita terlebih dahulu membuat foldernya. Kita klik tanda baru di sini, tambah baru. Kemudian ambil folder. Nah, foldernya silakan diberi nama sesuai yang diinginkan. Contohnya di sini saya buat absensi kelas 10 TKJ 1 semester ganjil tahun ajaran 2020 sampai 2021. Oke, kemudian setelah kita buat nama foldernya, kita klik buat. Baik, ini sudah jadi absensinya, yang ini yang saya buat tadi. Nah, ini bisa langsung kita double klik ya untuk membukanya. Oke. Nah, setelah masuk ke folder yang sudah kita buat tadi, yaitu absensi kelas 10 TKJ 1 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini di folder ini kita langsung saja klik kanan, kemudian mengambil yang lainnya, yang paling bawah itu ada pilihannya. Nah, ambil Google Formulir yang bagian atas, yang paling atas ini ya, klik. Nah, nanti kita akan diarahkan langsung kepada Google Form atau Google Formulirnya. Di Google Formulir atau Google Form ini kita buat judul terlebih dahulu ya. Ini judulnya absensi kelas 10 TKJ 1. Nah, untuk deskripsi yang ini itu bisa kita isikan mungkin semesternya. Bisa kita isikan semesternya atau yang lain yang ya tergantung Bapak Ibu atau teman sekalian yang menggunakan Google Form ini untuk apa gitu. Oke, di sini saya buat semester ganjil tahun ajaran 2020 sampai 2021. Oke, untuk pertanyaan pertama atau pilihan di sini yang perlu kita lampirkan pada Google Form itu untuk absen itu misalnya apa saja gitu. Yang pertama itu mungkin kalau melampirkan tanggal di sini sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena tanggal pengambilan absen itu sebenarnya ketika siswa ini mengisi absen ini, absen yang kita buat di Google Form ini, itu sebenarnya otomatis nanti timestampnya itu udah kebentuk sendiri nanti di laporan spreadsheet yang dilampirkan nanti oleh pihak Google gitu. Jadi kalau kita nanti mengklik bagian laporannya itu udah nanti ada tercantum waktu dan tanggalnya langsung gitu. Jadi kalau kita buat absen itu sebenarnya nggak perlu kita lampirkan juga tanggalnya di sini, tanggal absennya gitu. Ya, nah, jadi yang perlu kita butuhkan yang penting sekali adalah itu yang pertama pasti nama siswa. Ya, kita klik di sini. Oke. Di
sini kita klik dulu judulnya, kita rubah nama siswa atau boleh dibuat nama lengkap siswa. Kemudian untuk bagian jawaban itu langsung jawaban singkat saja. Tapi kalau kita membuat nama siswa itu langsung berbentuk tinggal misalnya pilihan ganda ini. Nah, kalau pilihan ganda ini kan ada siswa satu. Siswa yang pertama itu namanya siapa? Misalnya A, B, C. Siswa yang kedua itu mungkin Budi. Nah, cuman di sini supaya tidak terlalu banyak pilihan yang nanti mengakibatkan terlalu panjang ke bawah, jadi kita langsung singkatkan saja, jadi nggak usah pakai pilihan ganda, jadi langsung ke jawaban singkat saja. Jadi nanti biar siswanya yang langsung mengetik namanya di sini gitu untuk jawabannya. Oke, untuk pilihan di sini kita buat wajib diisi oleh siswa. Jadi pilihan ini tidak boleh kosong gitu nama lengkapnya. Jadi nanti akan ada tanda bintang merah di sini di atasnya, itu menandakan kalau siswa harus wajib mengisi absen untuk bagian namanya. Oke, untuk selanjutnya akan ada pilihan kehadirannya. Nah, untuk pilihan kehadirannya itu kita tambahkan lagi di bawah ini dengan cara mengklik bagian tambah ini, ya, klik langsung bagian tambah ini. Oke, nah di sini yang bagian yang kedua ini itu kita buatkan pilihan kehadiran. Pilihan absensi juga boleh ya. Nah, di pilihan opsi satunya langsung kita klik di sini, ya, langsung diklik aja di sini. Nah, ini posisinya pilihan ganda ya, karena nanti kan kalau pilihan absensi itu kan misalnya ada hadir, ada izin, ada sakit, dan lain-lain. Nah, itu tergantung Bapak Ibu guru nanti yang membuatnya, mungkin ada pilihan yang lain boleh ditambahkan. Tapi kalau saya di sini mungkin saya buat 3 saja. Itu di opsi pertama kita langsung klik di sini, itu kita buat hadir. Kemudian untuk opsi selanjutnya atau pilihan selanjutnya boleh diklik di bawahnya ini, ya. Itu misalnya izin. Nah, opsi ketiga itu boleh dibuat sakit. Ya, jadi kalau saya sih lebih kepada 3 poin ini ya, karena kalau siswa itu mungkin ada kegiatan lain tidak bisa mengikuti PBM dengan kita, jadi mungkin dia akan mengklik izin. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan sakit, dia mungkin akan klik sakit. Tapi kalau dia bisa mengikuti pelajaran dengan kita, dia akan mengklik hadir. Jadi 3 poin penting ini saya rasa ini sudah mewakili. Nah, bagaimana dengan alfa? Nah, alfa sendiri sebenarnya nggak perlu dibuatkan di sini, karena kenapa? Kalau siswa itu tidak masuk ke absensi ini dan tidak mengisi absensinya dari yang 3 ini, otomatis siswa itu memang sudah disebut alfa. Jadi sebenarnya untuk opsi alfanya itu tidak perlu kita cantumkan gitu, ya, seperti itu. Itu menurut versi saya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang lain boleh mungkin membuatkan alfa di sini. Mungkin Bapak Ibunya sendiri yang nanti akan membuatkan status alfanya. Siswa sendiri tentu dia tidak akan mau membuat pilihan kehadiran untuk dirinya sendiri dalam kondisi alfa gitu. Jadi mungkin pilihan alfa itu hanya berguna untuk bagi gurunya sendiri, kan gitu. Oke, nah untuk di sini sudah kita buat 3 pilihan ini, maka untuk selanjutnya yang di bagian wajib diisi, untuk pilihannya ini wajib kita hidupkan ya, tanda wajib isinya. Jadi pilihan absensi ini wajib mereka isi ya, untuk mereka pilih, nah, supaya terrecord di datanya. Oke, setelah kita, nah ini dua ini sudah, saya rasa sudah cukup penting ya di absensi kelas ini, karena kalau untuk nama kelasnya sendiri itu sebenarnya kan sudah ada nanti di judul laporan di atasnya, jadi itu nggak perlu kita buatkan juga kelasnya, karena kan nanti di spreadsheet atau Excelnya sendiri itu nanti di atasnya kita bikin judulnya itu sama dengan seperti ini, absensi kelas 11 kelas 10 TKJ 1, jadi itu sudah menandakan kelas 10 TKJ 1, jadi pilihan untuk kelasnya nggak perlu kita tambahkan di sini. Dan untuk tanggalnya sendiri itu sebenarnya nggak perlu juga, untuk tanggal absen sendiri sebenarnya nggak perlu juga, karena nanti ketika kita cetak dalam bentuk Excel atau spreadsheet gitu, jadi timestamp-nya itu sudah ada di situ, ada tanggal dan waktu, langsung ketika siswa itu sendiri memasukkan absen, itu waktu dan tanggalnya sudah tertera langsung di situ ya, jadi nggak perlu kita lampirkan juga pembuatan tanggal di sini. Oke, cukup 2 ini saya rasa cukup ya untuk
absen siswa. Nah, di sini setelah kita buat, langsung kita klik bagian kirim. Nah, kita klik kirim. Nah, oke, nah di bagian klik kirim formulir ini, ya di sini ada kotak pertama, itu kumpulkan alamat email. Nah, alamat email ini kalau Bapak Ibu centang, nanti ketika kita membuat laporan Excelnya atau menampilkan laporan Excelnya, maka email-email dari siswa itu akan muncul di situ gitu. Jadi tanpa kita buat di sini, ya misalnya di sini tadi tanpa kita buat pilihan melampirkan email, maka dia udah otomatis akan terbentuk sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kalau seandainya kita tadi kan ini kosong ya, oke, kalau seandainya kita klik bagian kumpulkan alamat email, otomatis alamat email ya itu langsung dikumpulkan juga otomatis oleh dari Google-nya sendiri. Kemudian kita klik langsung, setelah klik kumpulkan alamat email, kita klik alamat email tadi, setelah dicentang kita langsung klik yang untuk lambang tautan ini ya. Jadi kalau kita klik ini, maka akan dimunculkan tautan yang nantinya untuk kita bagikan kepada siswa yang sebagai link nantinya untuk mengisi absensinya. Nah, kita klik di sini perpendek URL. Nah, URL atau tautan ini nanti akan diperpendek jadi tidak terlalu panjang seperti ini. Kita klik ini, oke, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita klik salin, ya. Setelah kita klik salin, kemudian kita akan pindahkan link ini nanti ke Classroom di kelas 10 TKJ 1. Oke, kita masuk di Classroom-nya. Oke, ini saya sudah masuk ke Classroom ya, Classroom saya sendiri. Nah, itu kita pilih kelasnya, itu kelas 10 TKJ 1. Nah, untuk menyertakan link absensinya tadi, kita bisa buat terlebih dahulu mungkin dari topik pembelajaran kita. Misalnya contoh hari ini saya mengajar di kelas ini, pertama saya akan membuat topiknya dulu. Kita masuk ke tugas kelas, ya habis itu kita klik buat, kita buat topik dulu ya. Topik pembelajaran hari ini adalah KBM atau kegiatan belajar mengajar Jumat 24 Juli 2020. Kita klik tambahkan. Oke, ini KBM-nya sudah terbentuk ya topiknya. Nah, di sini kita akan buat absensi untuk topik KBM Jumat 24 Juli 2020 ini ya. Kita buat absensinya, kita klik buat, kemudian kita buat materi, kita tempatkan di materi saja ya. Jadi linknya nanti kita buat di materi saja. Klik materi, kita buat judulnya itu adalah absensi 24 Juli 2020. Deskripsinya kita silakan isi absen si kehadiran terlebih dahulu pada link di bawah ini. Kemudian kita pastikan link yang sudah kita buat tadi yang ini ya, ini kita salin, kemudian kita pindahkan ke bawah ini. Nah, kita pastikan di sini. Oke, nah nanti siswa akan mengklik link ini untuk langsung masuk ke Google Form-nya untuk pengambilan absen, untuk pengisian absen, oke ya. Oke, untuk di sini di bagian kanan topik kita isi yang sudah kita buat tadi, KBM Jumat ya, sesuai tanggal pelajaran kita Jumat 24 Juli. Kemudian semua siswa apelnya PD 10 TKJ 1. Kemudian kita posting. Nah, sudah terbentuk ya absensinya. Nah, ini dia absensi yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk absensi ini nantilah yang akan muncul di Classroom siswa masing-masing. Jadi mereka tinggal klik
link yang sudah kita masukkan tadi di absensinya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di bagian ini, nah, ini kita tutup lagi. Nanti kalau ada yang sudah mengisi absensi, itu nanti kita bisa cek di responnya ya. Ini kan masih belum ada respon ya, jadi masih kosong. Nah, untuk kita melihat laporan dalam bentuk Excel atau spreadsheet, di sini kita bisa langsung klik bagian yang ini, yang hijau, yang ada lambang apa ini, seperti tambah gitu ya. Ini kalau kita dekatkan itu tulisannya ada muncul membuat spreadsheet. Nah, jadi ini kalau kita klik ya, membuat spreadsheet baru ya, kita pilih di sini. Nah, ini kita formulirnya kita buat, kita kasih judul absensi kelas 10 PKJ 1 semester ganjil tahun ajaran 2020 sampai 2021 ya, seperti itu. Kemudian kita klik buat. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, absensi kelas 10 TKJ 1, kita buat judulnya tadi. Nah, dan untuk pengisiannya sendiri sudah ada langsung muncul di sini, berarti sudah ada satu, ini udah langsung ya, ada yang mengisi absensinya. Nah, itu ada siswa yang mengisi hadir di sini. Nah, menu yang ada di kolom-kolomnya sendiri itu ada timestamp, email address ya, karena kita mencentang email address tadi maka langsung muncul di sini email siswanya. Nah, kemudian nama lengkap siswa langsung mengisi namanya, kemudian pilihan absensi, siswa mengklik hadir. Nah, timestamp ini sudah muncul di sini tanggal 24 bulan Juli bulan 7 2020 jam 9.30. Nah, ini udah otomatis ada juga yang mengisi tambahannya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu guru, untuk tanggal absensi, makanya tadi saya bilang tidak perlu kita buatkan karena timestampnya sudah muncul otomatis di sini. Jadi itu tidak perlu kita buat di pembuatan Google Form, kita tidak perlu mencantumkan tanggal absensi. Jadi untuk yang absensi ini, yang berbentuk spreadsheet ini, nanti dia otomatis akan tersimpan langsung ya Bapak Ibu ya, itu di Google Drive kita yang sudah kita buat tadi, Google Drive yang kita buat di folder absensi kelas tadi ya. File berupa spreadsheet atau Excelnya itu atau spreadsheetnya itu sudah langsung tersimpan di Google Drive. Kemudian form Google Form yang rancangan Google Form yang sudah kita buat juga sudah masuk di Google Drive-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau melihat kembali maka tinggal masuk di Google Drive. Nah, untuk absensi ini yang sudah berbentuk spreadsheet ini itu nanti langsung bisa kita cetak gitu ya. Kalau Bapak Ibu tinggal memberikan laporan kehadiran ini ke pihak sekolah atau bagian kurikulum, itu sudah bisa langsung dicetak, tinggal klik lambang printernya saja atau cetak gitu ya. Nah, tapi di sini nanti kalau kita klik cetak gitu, nah itu nanti akan muncul langsung kepada isi absensinya. Jadi judulnya belum ada di sini gitu di atasnya. Nah, saya perbesar sedikit ya. Nah, ini akan muncul seperti ini, tapi judul di atasnya belum ada. Misalnya kan kita mau laporan ini kita mau serahkan, berarti di sini kan sifatnya laporan. Jadi kita buat dulu nih judulnya di atasnya, laporan absensi kelas 10 TKJ 1 gitu ya, semester ganjil. Nah, caranya adalah kita klik batal dulu. Oke, di sini kan untuk barisnya ini itu bisa kita tambah bagian atasnya, kita klik penambah barisnya di sini ya. Bapak Ibu langsung klik di sini aja, di sejajar dengan baris pertama. Di baris pertama ini klik kanan, di situ tinggal disisipkan, pilih sisipkan satu baris di atas gitu. Itu kalau seandainya kita butuh satu baris. Nanti kalau seandainya butuh 3 baris ya tinggal ditambahkan, diklik lagi ya, diulang lagi, ditambahkan satu baris lagi gitu. Kita coba tambahkan. Nah, ini ya, jadi setelah kita tambahkan seperti ini. Nah, karena ini masih kurang, jadi seperti
nih saya butuh 3 baris gitu, jadi tinggal kita tambahkan aja barisnya. Oke, tambahkan lagi. Oke, di sini kita langsung buat judulnya saja ya. Judulnya misalnya laporan absensi siswa kelas 10 TKJ 1 semester ganjil tahun ajaran 2020 sampai 2021. Nah, itu ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita atur lagi itu bisa juga, sama halnya dengan kita menggunakan Excel ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah terbiasa menggunakan Microsoft Excel, nah ini cara kerjanya sama gitu. Nah, nanti kalau ini sampai batasnya di sini, nanti kan kita gabungkan dulu gitu, halamannya kan gitu ya. Nah, ini bisa kita klik bagian formatnya, kita gabungkan semua gitu ya, pilih gabungkan sel, kemudian pilih gabungkan semua, kemudian ambil rata tengahnya. Oke, langsung ditengahkan. Nah, ini kalau kita menggabungkan itu di blok dulu ya Bapak Ibu ya, baris setiap kolomnya itu yang mana yang mau digabungkan itu di blok dulu gitu. Nah, setelah di blok kemudian ambil format, ambil gabungkan sel, kemudian gabungkan semua. Nah, itu gabungkannya per baris ya Bu ya, tapi kalau gabungkan horizontal itu nanti lain lagi, gabungkan horizontal yang diambil. Oke, kita ambil rata tengahnya untuk membuatnya sejajar tengah gitu ya. Oke, untuk membuat tulisannya tebal, klik bold ya. Nah, anggaplah seperti ini ya, sudah kita buat. Nah, ini nanti kalau kita kasih warna ini juga bisa ya, untuk lebih kita boldkan dulu biar ada beda dari nama menunya itu. Jadi bisa kita warnakan juga tulisannya ya. Contoh saya di sini kasih warna tulisannya itu ke warna kuning. Nah, kalau mau kembalikan hitam, klik hitam. Nah, tapi kalau mau mewarnakan tabelnya sendiri itu bisa diklik dari untuk warna untuk paintingnya ini ya, bisa klik warna kuning. Oke, seperti itu. Nah, untuk kita kalau kita klik cetak lagi itu mungkin susunannya sudah bagus dan ada judulnya seperti itu. Nah, saya perbesar dulu supaya lebih kelihatan. Nah, ini dia ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan bagus bentuknya. Nah, ini bisa juga, ini kan printnya landscape, defaultnya otomatis landscape, itu bisa juga kita buat potret ya untuk lakukannya. Nah, selagi tabelnya masuk semua gitu. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, membuat absensi menggunakan Google Form yang bisa langsung terhubung ke Classroom tadi ya. Jadi untuk Bapak Ibu, absensi ini bisa dipakai untuk per semesternya. Jadi nanti kalau mau mencetak per tanggalnya bisa, nanti tinggal dipilih tanggalnya dulu, per tanggal baru kemudian dicetak kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekian dulu tutorial kali ini, pembuatan absensi menggunakan Google Form yang langsung terhubung ke Classroom. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat, bisa digunakan untuk kelancaran pembelajaran daring Bapak Ibu di sekolah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.